Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Nur Aprilia, NIM 22010104, Prodi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Nah, baik, untuk video kali ini aku akan ngasih tutorial cara membuat rangkaian sensor suhu atau smart alarm plus logika if else. Nah, aku udah masuk di halaman yang seperti ini, jadi kita langsung aja langsung ke alat dan bahannya apa aja yang kita butuhkan. Seperti biasa, kita ganti all. Yang pertama kita cari Arduino. Nah, untuk Arduino ini apa? Yaitu sebagai otak yang menerima data dari sensor suhu, mengolahnya, dan juga mengontrol LED buzzer serta LCD. Jadi Arduino Uno ini, Arduino Uno ini adalah otak sistem yang bisa menerima data. Setelah itu pakai breadboard. Nah, untuk breadboard ini yaitu tempat menyusun dan menyambungkan komponen elektronik tanpa perlu disolder dan memudahkan pengujian rangkaian. Terus ini, setelah itu kita cari sensor suhu. TMP 36. Nah, untuk TMP atau sensor suhu ini yaitu mengukur suhu lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal tegangan analog yang bisa dibaca oleh Arduino. Setelah itu kita ke LCD. Biasa kita pakai yang diukuran 16 kali 2. Ini menampilkan hasil pembacaan suhu dari sensor dalam bentuk angka di layar. Modul 12C memudahkan. Nah, modul 12C ini mempermudah koneksi hanya dengan dua kabel SDA dan juga SCL. Nah, untuk tipenya kita ganti biar nanti kita tidak lupa. Seperti biasa kita ganti paling bawah. Nah, setelah itu kita ke LED. LED ini kita membutuhkan dua ya teman-teman. Untuk LED yang pertama ini yang berwarna merah, ini sebagai indikator suhu tinggi atau menyala jika suhu melewati batas aman. Nah, yang kedua ini yang di CD hijau. Jadi kita ganti warnanya yang di warna hijau. Ini digunakan sebagai indikator suhu normal, menyala jika suhu masih aman. Yang suhu merah tadi melewati batas aman. Kalau yang di suhu hijau ini eh, menyala jika suhu masih aman seperti itu. Setelah itu kita ke resistor. Resistor ini kita juga butuh dua ya teman-teman. Kita akan sambungkan ke LED-nya ya. Untuk resistor sendiri ini dipasang pada LED ya. Nanti kita pasang ke LED merah dan juga hijau untuk membatasi arus agar LED itu tidak rusak. Yang apa namanya? Yang satunya kita ubah, resistensinya kita ubah di 220. Nah, setelah itu aku ubah dari awal biar nanti tidak lupa. Yang terakhir, kita membutuhkan buzzer atau beza ini ya.
Ya, udah tertata. Udah tertata ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan alat-alat yang udah eh, yang udah alat dan bahan yang kita butuhkan. Sekarang kita kecilkan dulu ya. Kita tata dulu ya teman-teman. Biar nanti kalau menyambungkan itu lebih enak. Untuk yang pertama, kita akan sambungkan untuk yang buzzernya dulu. Ya, untuk yang di negatif, ini kita sambungkan ke DND. Kita sambungkan. Nah, udah. Setelah itu yang positif kita sambungkan eh, ke angka 8. Ya, ini yang pertama tadi, kita ubah warna dulu. Kita ubah warna. Maksudnya untuk agar buzzer itu bisa berbunyi. Nah, untuk yang di positif, untuk yang di positif ini yaitu aktif berbunyi saat suhu melewati batas. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke LED hijau. Untuk anoda kita sambungkan ke resistor, baru kita sambungkan ke angka 2. Nah, kita rapikan dulu. Nah, ini gunanya untuk apa? Yaitu berfungsi untuk menyala saat suhu normal. Setelah itu yang katoda, ini kita langsung sambungkan ke breadboard. Breadboard, oh bentar. Breadboard yang di angka 16. Nah, rapikan. Oh iya, ini kita belum ubah warna ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu ubah warna ya, agar nanti bisa membedakan. Kita belum ubah. Nah, untuk yang katoda untuk yang katoda disambungkan ke breadboard 16 ini, yaitu gunanya untuk jalur jalur arus balik dan pembatas arus LED. Yaitu untuk jalur jalur arus balik, yaitu jalur arus balik dan juga pembatas arus LED. Seperti itu. Selanjutnya kita sama ya, untuk yang di warna merah, ini yang di LED merah sama, kita sambungkan ke resistor dulu, baru kita sambungkan yang di angka 6, kita sambungkan ke angka 4. Ya, kita rapikan. Nah, untuk yang, nah kita ubah dulu warnanya. Nah, ini untuk apa sih fungsinya? Yaitu menyala saat suhu tinggi. Ya, untuk yang merah ini menyala saat suhu tinggi. Nah, untuk yang katoda kita sambungkan juga ke background yang di samping warna hijau tadi ya, yang di angka 17. Kita rapikan, kita ubah warna.
Nah, untuk yang di katoda ini yaitu jalur arus balik dan pembatas arus LED. Jadi sama-sama kayak yang di warna hijau tadi. Yang selanjutnya kita ke LCD. Untuk yang pertama ke ground kita sambungkan ke breadboard ke angka 8. Bentar. Ke angka 8 yang di negatif. Rapikan. Kita ubah warna, jangan lupa. Ya, ini gunanya untuk jalur ground agar LCD itu tetap hidup dan juga komunikasi itu tetap stabil. Nah, untuk yang VCC, untuk yang VCC ini kita juga sambungkan ke breadboard yang di angka 9. Yang di angka 9 yang di bagian positif ya, teman-teman. Nah, tenang aja, kita rapikan. Kita ubah warna. Nah, untuk VCC ini yaitu memberi daya 5V ke modul LCD. Setelah itu yang SDA kita sambungkan ke SDA ya teman-teman. Seperti biasa kita sambungkan ke SDA. Tambah warna. Nah, untuk SDA ini gunanya untuk jalur data komunikasi 12C antara LCD dan Arduino. Setelah itu ke SGL, kita sambungkan juga ke SGL. Kita rapikan. Kita ubah warna. Nah, untuk SGL sendiri ini digunakan untuk sinkronisasi antara komunikasi 12C sama Arduino. Setelah itu, kita beralih ke temperatur atau sensor suhu. Nah, yang pertama kita sambungkan untuk yang di kaki kiri, kita sambungkan ke 5V ya, melalui jalur, kita sambungkan ke 5V melalui jalur breadboard. Kita rapikan juga, ubah warna. Nah, hmm. Nah, fungsinya untuk apa sih temperatur sambungan ke 5V? Ini digunakan untuk memberi daya 5V ke sensor agar bisa bekerja. Setelah itu yang di kaki kanan. Nah, setelah itu kita ke kaki kanan, ini kita sambungkan ke ground. Kita rapikan, ganti warna. Nah, ini berfungsi untuk apa? Yaitu jalur arus balik atau ground untuk melengkapi rangkaian. Setelah itu, yang yang tengah ini kita sambungkan ke analog A0. Nah, kita rapikan, kita ubah warna. Nah, untuk yang tengah, ini gunanya untuk mengirim sinyal analog suhu ke Arduino.
sayang. Nah, untuk codingannya seperti ini. Jadi sama kayak yang sebelumnya ya teman-teman. Untuk include WRH, include liquid crystal ini dari library. Ya, dari library. Setelah itu untuk 12C ya, liquid crystal 12C ini library khusus untuk LCD2. Ini library khusus untuk ya, liquid crystal 12C LCD 0 kali 27 16 kali 2 16,2. Ini library khusus untuk LCD 12C. Setelah itu oh, salah. Nah, untuk codingannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tetap seperti sebelumnya, include WRH, include liquid crystal 12C.H. Ini kita ambil dari library ini ya. Kita ambil library. Nah, untuk include liquid crystal 12C ini khusus untuk library LCD 12C. Nah, liquid crystal 12C LCD ini inisialisasi LCD dengan alamatnya 0 kali 2. Nah, untuk sensor cos in sensor pin sama dengan 0 titik koma, ini pin sensor LM ya LM35 ini terhubung ke AA0. Nah, untuk yang selanjutnya cos INT LED merah sama dengan 4 titik koma. Ini di- ini adalah LED merah di pin digital 4. Setelah itu cos in LED hijau ini sama dengan 3 titik koma. Jadi LED hijau itu di pin digital nomor 3. Untuk yang cos in buzzernya ini di 8 titik koma. Ini yaitu mengatur ini yaitu mengatur pin buzzer sebagai outputnya. Setelah itu di void setup ini ada di lcd.init. Ini untuk ini untuk inisialisasi LCD supaya bisa digunakan. Nah, untuk lcd.backlight ini untuk menyalakan lampu latar LCD-nya. Setelah itu ke pin mode LED merah, uh, ya, pin mode LED merah, LED hijau output, ya, pin mode buzzer output. Ini untuk mengatur pin LED merah sebagai output, pin LED hijau sebagai output, pin buzzer sebagai output, seperti itu. Setelah itu ya, nah untuk digital word LED merah, digital word LED hijau low, digital word buzzer low, ini untuk mematikan atau memastikan semua LED dan buzzer itu mati di awal. Setelah itu teks awalnya di LCD, ini kita LCD untuk LCD.cursor, ini untuk atur kursor ke baris pertama, yaitu di 0,0. Setelah itu di LCD.print, ini ada tulisan sensor suhu, ini akan menampilkan teks di layar LCD-nya, yaitu menampilkan sensor suhunya. Setelah itu LCD.cursor 0,1, ini pindah ke baris kedua. Baris kedua ini di LCD.print, ini akan muncul teks di layar kedua akan muncul nah untuk di LCD.print ini akan muncul teks yang eh, pilih. Nah, untuk yang di LCD.print buka kurung menganalisis ini akan muncul di teks LCD teks loading awal ya atau di teks loading awal delay 2000. Jadi tunggu sampai 2 detik. LCD clear harus hapus tampilan LCD. Setelah itu di void loop. Di void loop ini ada INT sensor value sama dengan analog read atau sensor pin titik koma. Ini baca nilai analog dari LM35 ini di 0 sampai 1023. Di 0 sampai 1023. Setelah itu di voltage sama dengan sensor value. Ini yaitu mengubah suhu, ini yaitu mengubah ketegangan V ke value-nya. Setelah itu setelah itu di float suhu sama dengan voltage 100
100.0 titik koma ini ubah ke suhu derajat Celcius karena 10 MV itu sama dengan 1 derajat Celcius. Setelah itu ditampilkan suhu ke LCD-nya. Ini di LCD.clear. Ini bersihkan layar. LCD.cursor yaitu baris pertama. LCD print-nya di suhu ya, yang akan ditampilkan baris pertama ini di suhu. LCD.print suhu pertama text table. Cetak nilai suhu, satu ini akan cetak nilai suhu dengan 1 desimal di LCD.print yaitu buka kurung ya C tambah satuan Celcius ya, C itu Celcius. Setelah itu logika sesuai ketentuan, ini if else-nya kita masuk ke if else. Nah, untuk if buka kurung suhu kurang lebih 20, ini kondisi jika suhu dingin kurang dari 20 derajat Celcius. Jadi, digital white LED merah akan menyala, digital white LED hijau akan mati. Nah, untuk buzzernya ini akan menyala, akan berbunyi. Untuk LCD set kursor ini yaitu baris kedua. Tampilannya yaitu di suhu rendah. Setelah itu sama ya, ini ada di suhu rendah, ada di suhu normal. Jadi kalau di suhu normal itu LED merahnya mati, untuk LED hijaunya itu menyala, untuk buzzernya itu mati. Ini di baris kedua. Nah, di baris kedua ini akan menampilkan yaitu suhu normal. Setelah itu yang terakhir ada di suhu tinggi. Kalau LED merah nah untuk di suhu tinggi ini LED merah akan nyala, LED hijau akan mati, untuk buzzernya akan berbunyi. Ini camak di baris kedua akan menampilkan yaitu suhu tinggi. Nah, setelah itu di delay 500 ini akan dijeda 0 sampai 5 detik sebelum pembacaan ulang. Nah, seperti itu untuk codingan dari rangkaian sensor suhu. Setelah itu kita akan coba untuk start simulasinya, apakah dia akan berjalan. Kita tunggu dulu. Nah, udah bisa. Kita coba ke yang kerendah. LED-nya akan menyala, untuk buzzernya juga akan berbunyi, untuk LED hijau ini akan mati. Dan di LCD ini akan tampil suhu rendah di baris kedua. Nah, untuk suhu normal ini untuk LED hijau ini untuk buzzernya juga ikut mati. Setelah itu ke suhu tinggi. Sama kalau untuk yang di suhu tinggi ini akan LED-nya merah akan nyala, LED hijau ini mati, untuk buzzernya juga akan berbunyi. Nah, untuk di tampilan LCD kita ini akan tertulis suhu tinggi di baris kedua. Ya, seperti itu. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.